Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Asafalina Serintina dengan NIM S1A 024074, kelas B angkatan 2024. Jadi melalui video ini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya berdasarkan putusan nomor 99-G-2020-P2N Jakarta. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan mengenai kronologi dari isi putusan itu sendiri. Baik, jadi kasus ini itu bercerita tentang perjuangan dua orang ibu, yaitu Ibu Sumarsih dan Ibu Ho Kim Ngo, yang telah kehilangan anak-anak mereka lebih dari 20 tahun di dalam tragedi Semanggi dan baru sekarang mendapatkan pengakuan hukum atas perjuangan mereka. Baik, sebelum kita masuk ke kronologinya, mari kita kenali dulu siapa aja sih yang bersengketa di dalam perkara ini. Jadi di sisi para penggugat, ada dua orang yang mengajukan gugatan ini. Yang pertama adalah Ibu Sumarsih. Beliau adalah ibu kandung dari Bernadius Realino Norma Irmawan atau yang lebih dikenal dengan nama Wawan, seorang mahasiswa Universitas Katolik Atmajaya Jakarta yang gugur ditembak pada tanggal 13 November 1998 dalam tragedi Semanggi I. Kedua adalah Ibu Ho Kim Ngo. Beliau adalah ibu kandung dari Yap Yun Hap yang juga meninggal ditembak dalam tragedi Semanggi II pada tanggal 24 September 1999. Jadi bayangin aja nih teman-teman, dua ibu ini udah berjuang lebih dari 20 tahun lamanya menuntut keadilan atas kematian anak-anak mereka yang tidak pernah terselesaikan secara hukum. Dan siapa sih yang mereka gugat? Jadi mereka itu menggugat Jaksa Agung Republik Indonesia selaku pejabat pemerintahan yang berwenang melakukan penyidikan pelanggaran HAM berat berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Nah, di dalam gugatan itu sendiri itu para penggugat itu diwakili oleh Koalisi untuk Keadilan Semanggi I dan II yang terdiri dari 31 pengacara publik dan advokat dari LBH Jakarta. Jadi kurang lebih seperti itu kronologi dari isi putusan Jakarta nomor 99-G-2020-P2N Jakarta. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan mengenai isi makalah yang sudah saya buat. Jadi di sini saya mengangkat judul analisis yuridis tindakan administrasi pemerintahan pernyataan Jaksa Agung terkait peristiwa Semanggi I dan II dengan studi kasus putusan PT UN Jakarta nomor 99-G-2020 PT UN Jakarta. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, yaitu Das Solen versus Das Sein, dua realita yang bertolak belakang. Teman-teman, untuk memahami mengapa kasus ini penting, kita perlu melihat dari dua sisi realita yang bertolak belakang. Saya menyebutnya itu sebagai Das Solen dan Das Sein. Das Solen itu adalah yang seharusnya terjadi berdasarkan hukum. Ada 3 landasan hukum yang relevan di sini. Yang pertama itu ada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa negara wajib memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara. Jadi ini tuh adalah kewajiban konstitusional, bukan sekedar aspirasi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM secara tegas mengamanatkan bahwa Jaksa Agung memiliki mandat sebagai penyidik yang wajib menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM. Yang ketiga, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik atau AAUPB mengharuskan setiap pejabat untuk berpegang pada asas kecermatan dan kepastian hukum dalam setiap tindakannya. Tapi apa yang terjadi dalam kenyataan sangatlah berbeda atau yang biasa disebut dengan Das Sein. Yang pertama, stagnasi selama 21 tahun. Kasus ini tuh terjadi pada tahun 1998 dan Semanggi II tahun 1999 terjebak dalam apa yang saya sebut dengan fenomena bolak-balik kertas atau bolak-balik berkas seperti itu. Jadi antara Kejaksaan Agung dan Komnas HAM itu tuh nggak ada kemajuan yang berarti karena pada tanggal 16 Januari 2020, Jaksa Agung dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI mengeluarkan pernyataan yang sangat mengejutkan. Beliau itu mengatakan bahwa
bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat. Pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat kerja dengan Komisi Hukum DPR 16 Januari 2020 ini menjadi pangkal soal. Jaksa Agung menegaskan peristiwa Semanggi I dan Semanggi II yang terjadi tahun 98 dan 99 bukan merupakan pelanggaran HAM berat. Selanjutnya, ini tuh yang paling fatal secara hukum nih teman-teman. Jadi pernyataan itu tuh secara terang-terangan mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2007 yang dengan sangat jelas menegaskan bahwa penentuan ada atau tidaknya pelanggaran HAM berat harus didasarkan pada proses penyelidikan lembaga yang berwenang, bukan keputusan politik. Selanjutnya saya akan membahas tentang rumusan masalah. Jadi di rumusan masalah pertama yang berkaitan dengan kualifikasi hukum, saya mengambil rumusan masalah apakah pernyataan Jaksa Agung dalam rapat kerja dengan DPR RI mengenai peristiwa Semanggi I dan II dapat dikualifikasikan sebagai tindakan administrasi pemerintahan yang dapat menjadi objek sengketa dalam peradilan tata usaha negara. Kemudian rumusan masalah kedua yaitu berkaitan dengan implikasi hukum. Saya mengambil rumusan masalah bagaimana implikasi hukum dari pernyataan Jaksa Agung tersebut terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat peristiwa Semanggi I dan II serta terhadap perlindungan hak korban untuk memperoleh keadilan. Baik, masuk ke pembahasan. Jadi untuk menjawab rumusan masalah pertama, kita tuh perlu memahami perkembangan konsep KTUN itu sendiri teman-teman. Jadi secara klasik, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996, KTUN harus berupa penetapan tertulis yang bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum. Jadi definisi ini tuh sangat ketat dan formalistis. Namun, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya pasal 87, memperluas makna tindakan pemerintahan hingga mencakup tindakan faktual pejabat yang menimbulkan akibat hukum bagi masyarakat. Pernyataan Jaksa Agung itu tidak tertulis. Yang dinilainya itu cuman substansinya aja. Jadi apakah itu berdampak hukum nyata? Jadi itu diperluas dan diperkuat di Perma nomor 2 tahun 2019 yang secara tegas membuka pintu bagi PT UN untuk mengadili sengketa atas tindakan pemerintahan. Jadi inilah yang dijadiin dasar hukum oleh para penggugat itu sendiri. Kemudian kualifikasi pernyataan Jaksa Agung. Ibu Sumarsih dan Ibu Hokimo, keluarga korban tragedi Semanggi, menggugat pernyataan Jaksa Agung yaitu Agung ST Burhanuddin yang menyatakan Semanggi I dan II bukanlah pelanggaran HAM berat yang merujuk pada keputusan DPR tahun 2001. Jadi setelah mekanisme yang sudah dilakukan oleh PT UN Jakarta, kemudian PT UN Jakarta mengabulkan gugatan tersebut dan menyatakan pernyataan Jaksa Agung sebagai perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintahan. Nah, pertimbangan dari hakim itu sendiri, hakim itu menguji dari 4 unsur tindakan pemerintahan, yaitu perbuatan, pejabat pemerintahan, perbuatan konkret, dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Keempat unsur tersebut itu terpenuhi, dan karena isinya tidak sesuai fakta, penyelidikan masih berjalan dan tidak pernah dihentikan secara resmi, maka tindakan itu tuh udah termasuk ke tindakan melawan hukum. Kemudian selanjutnya itu dampak hukum dan asas umum pemerintahan yang baik. Jadi pernyataan Jaksa Agung ini tuh menimbulkan 4 dampak besar nih teman-teman. Yang pertama itu menutup akses pengadilan HAM ad hoc, yaitu satu-satunya mekanisme yang bisa mengadili kasus ini. 2. Melanggengkan 21 tahun ketidakpastian hukum yang tercantum dalam pasal 21 ayat 1 Undang-Undang 26 tahun 2000 tidak pernah terlaksanakan. Yang ketiga, hak korban atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan terabaikan. Yang keempat, merusak kepercayaan publik terhadap kejaksaan karena informasi yang disampaikan tidak lengkap dan berpotensi menciptakan impunitas. Nah, dari perspektif hukum administrasi, ini tuh udah termasuk pelanggaran terhadap 2 asas dalam AUPB, yaitu asas keselamatan, yaitu pejabat wajib mempertimbangkan seluruh fakta sebelum bertindak, dan asas kepastian hukum, yaitu informasi tidak boleh menyesatkan. Jadi pelanggarannya itu udah masuk dalam kategori maladministrasi.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai relevansi putusan PT UN. Jadi putusan ini itu memiliki 3 signifikasi penting. Yang pertama, akuntabilitas negara, yaitu membuka ruang pengujian terhadap tindakan pejabat yang menghambat penegakan HAM. Yang kedua, posisi korban. Jadi kini tuh mereka sekarang punya akses ke mekanisme peradilan, yang dimana tidak ada lagi bergantung semata-mata pada proses politik. Jadi di sini tuh selanjutnya ketiga, pengawasan yudisial. Yaitu pengawasan yudisialnya, peradilan administrasi menjadi instrumen kontrol nyata yang sejalan dengan kewajiban negara dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Baik, setelah saya menjelaskan tentang seluruh pembahasan yang sudah saya buat di dalam makalah tersebut, di sini saya akan merangkum 4 kesimpulan utama dari makalah ini. Kesimpulan pertama itu pernyataan Jaksa Agung dalam rapat kerja DPR tanggal 16 Januari 2020 dapat diuji melalui PT UN karena memiliki implikasi nyata terhadap hak dan kepentingan keluarga korban Semanggi 1 dan 2, yaitu di mana ini tuh menjawab rumusan pasal pertama, karena pernyataan lisan pejabat dalam forum resmi bisa menjadi objek sengketa di PT UN, seperti itu. Nah, kesimpulan kedua, setiap tindakan atau pernyataan pejabat negara tidak dapat dilepaskan dari prinsip AUPB, khususnya asas kecermatan dan kepastian hukum. Jadi, pernyataan yang tidak akurat atau tidak lengkap berpotensi dikualifikasikan sebagai maladministrasi. Kemudian kesimpulan ketiga, putusan PT UN nomor 99/G/2020 PT UN Jakarta menjadi presiden penting dalam perkembangan hukum administrasi Indonesia, karena untuk pertama kalinya pernyataan lisan seorang pejabat publik dalam forum resmi DPR dinyatakan sebagai tindakan pemerintahan yang dapat diuji dan dinyatakan melawan hukum. Nah, kesimpulan yang terakhir itu, negara memiliki kewajiban konstitusional dalam hukum untuk menjamin transparansi, kepastian hukum, dan perlindungan hak korban dalam proses setiap penegakan yang berlaku, khususnya dalam kasus pelanggaran HAM berat yang berdampak luas dan berumur panjang seperti sekarang. Nah, setelah saya menjelaskan tentang kesimpulan tadi, di sini saya akan menjabarkan mengenai saran sekaligus penutup dari makalah ini. Jadi saran pertama itu kepada para pejabat pemerintahan adalah berhati-hatilah dan cermati setiap pernyataan yang disampaikan dalam forum resmi kelembagaan seperti rapat kerja DPR. Ingat bahwa setiap pernyataan yang berkaitan dengan kewenangan jabatan harus didasarkan pada fakta hukum yang lengkap dan mempertimbangkan hasil kerja lembaga yang berwenang seperti Komnas HAM, dan tidak boleh dipengaruhi pertimbangan politis semata. Transparansi bukan hanya nilai moral, namun transparansi itu sama dengan kewajiban hukum. Kemudian saran kedua itu kepada lembaga negara, yaitu perkuat koordinasi antara Kejaksaan Agung dan Komnas HAM dalam penanganan dugaan pelanggaran HAM berat. Perbedaan sikap yang terus-menerus antara kedua lembaga hanya menciptakan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya akan merugikan para korban. Jadi itu diperlukan protokol koordinasi yang jelas dan mengikat. Kemudian saran ketiganya itu kepada peradilan tata usaha negara, saran dari saya itu terus perkuat mekanisme pengawasan yudisial sebagai kontrol terhadap tindakan pejabat pemerintahan, dan pastikan setiap kebijakan dan pernyataan pejabat yang berdampak hukum tetap jalan dengan AUPB dan mampu menjamin terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh keadilan. Demikianlah pembahasan dan presentasi dari makalah yang sudah saya buat mengenai kasus yang sudah saya jabarkan. Dari kasus ini saya belajar bahwa kasus tersebut bukan hanya soal teknis hukum administrasi, ini adalah cermin dari seberapa serius negara kita dalam memperlakukan hak asasi manusia sebagai sesuatu yang nyata, bukan sekedar teks dalam undang-undang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.